kalian lebih cepat. Ya kan? Dibandingkan dengan Bapak dulu. Kalau dulu Bapak itu harus kemana? Ke perpustakaan atau tanya teman. Kalau sekarang tinggal cari selesai. Apalagi sekarang ada aplikasi. Tinggal suaranya apa, nanti didengarkan oleh aplikasi, langsung ada jawaban. Ya kan? Nah, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk mengembangkan kehidupan kita nanti di masa depan? Nah, ya kan? Nah, ini salah satunya adalah wirausaha. Nah, sekarang saya pengen tanya, pasti setiap kalian ini ada keinginan atau kemauan, punya cita-cita yang berbeda-beda, ya kan? Ingin jadi pengusaha, ingin menjadi pegawai negeri, atau pengen menjadi kuli bangunan, ingin jadi buka bengkel atau praktek, pasti berbeda-beda. Tapi itu butuh apa? Butuh proses. Bagaimana proses itu? Nah, sebelum ke sana kita coba ya. Oke, silakan. Baik, nah ini ada suatu yang sederhana deh. Apa yang Anda pikirkan ketika lulus dari sekolah? Nah, pasti cari duit katanya. Betul? Kalau saya bukan. Ingin membahagiakan ibuku. Salah satunya ingin membahagiakan. Ya kan? Benar nggak? Iya. Pasti tujuannya. Kunci utama. Jangan dulu cari duit, gampang cari duit mah. Ya. Ya. Sekarang saya mau tanya. Tadi ada cari duit, ada yang lain. Kalau saya tadi ingin membahagiakan ibuku. Ada yang lain? Hah? Pengen? Kuliah. Nah. Oh, nggak apa-apa. Sambil kuliah. Nggak apa-apa kan? Kuliah namanya. Ada lagi? Ayo. Apa lagi kira-kira? Kalian harus punya tujuan hidup. Kalau tidak punya tujuan hidup, udah mati saja sekarang. Ya, benar nggak? Iya. Kayak binatang saja, ayam. Tahu ayam? Kalau bangun paling tampil. Ya kan? Kalau kata Sundanya korek-korek cok. Tahu korek-korek cok? Cari makanan langsung dimakan. Ya kan? Ya, korek-korek cok. Kalau kita, ayo, korek-korek cok. Ya kan? Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kemampuan kita untuk mengembangkan sumber daya yang ada di dalam diri kita? Pernah nggak kalian berpikir, saya ini di sekolah mau ngapain? Pasti jawabannya adalah belajar. Apakah betul kalian ingin belajar? Atau hanya sekedar mencari apa? Duit saja. Ya kan? Semuanya? Dua-duanya? Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Ketika nanti kalian pulang dari SMA, apa yang kalian bawa? Yakin? Kemarin saya tanya, ketika ulangan lisan, nggak ada yang satu pun nempel. Ditanya judulnya aja bingung, bagaimana isinya? Apa betul kalian mencari ilmu di sekolah? Hah? Ayo, coba kalian renungkan malam hari, saya ke sekolah itu mau ngapain? Pasti kalian jawabannya adalah mencari ilmu. Apakah betul ilmu itu dibawa ke rumah, disampaikan kepada orang tua?
Kalau saya dulu dapat ilmu sedikit, saya sampaikan ke orang tua. Mak, saya nggak bisa ini matematika. Kalau 100 dikali 1 berapa? Kalau bagi orang ekonomi bukan 100 jawabannya, ya kan? Bisa 10.000, bisa menjadi 100.000. Gimana caranya? Kalau seorang ekonomi, seorang pengusaha, duit 10.000, duit 100.000 itu bisa meningkat. Ini pengalaman saya dulu. Dulu saya pulang dari SMA, jualan kantong kresek di pasar. Dapat untung dari 5.000, dapat untung 5.000, 10.000. Saya beli lagi kantong kresek, saya jual lagi. Jadi berapa? 15.000. Ya kan? Jadi uang 5.000 jadi 10.000, bisa jadi 15.000. Nah, bisa nggak kalian seperti itu? Bisa, yakin? Betul. Harus ada di dalam diri. Ya kan? Oke. Jadi tadi jawabannya apa? Apa yang Anda pikirkan ketika lulus? Mencari duit, pengen kuliah gampang. Kuliah itu bisa tidak dengan mengeluarkan uang, tapi dengan kemampuan kita. Itu bisa. Karena ketika saya tanya apakah kamu mau kuliah, bingung. Saya tanya kelas 12, apakah kamu mau kuliah, bingung. Mungkin hanya sekian persennya yang mau kuliah. Nah, sekarang kalian coba mulai dari sekarang bikin suatu perencanaan ketika nanti kamu lulus dari SMA mau ngapain. Kalau misalkan mau kuliah, setelah kuliah mau ngapain? Ya kan? Pasti ingin bekerja. Apakah bekerja ini pengen ditunjuk atau pengen menunjuk? Ya, pengen menunjuk atau ditunjuk? Pengen diberi atau memberi? Yakin? Catat itu nanti. Ya kan? Oke, baik Pak Yesus. Nah, ini saya coba ilustrasi. Kalian punya cita-cita masa yang akan datang ke depan. Apakah saya menjadi sampah masyarakat? Menjadi seorang pengangguran? Siap? Tidak. Apakah kita siap menjadi seorang pengangguran? Tidak. Pasti jawabannya tidak. Nah, ini yang harus kita renungkan dari sekarang. Harus kita renungkan bahwa kita ingin membahagiakan kedua orang tua. Bagaimana caranya? Sekolahnya yang betul, yang disiplin, jujur. Jangan lupa ibadah, sholat. Itu jangan ditinggalkan. Kalau Bapak, saya Isman. Apa itu tadi? Waktu adalah Kalau kalian? Dan main. Waktu adalah belajar. Nanti akan ada saatnya. Kalian kan pengen sukses, betul? Pengen sukses, pengen ya? Oke, baik. Nanti ada trik-trik bagaimana kalian bisa sukses, bisa mengembangkan bakat kamu. Kamu jangan punya pemikiran, Pak, saya ini, otak saya ini tidak kuat menghafal, tidak kuat belajar. Tapi kita punya skill, punya fisik yang normal. Alhamdulillah kita diberikan sama Allah
semuanya normal. Nah itu merupakan bagian dari modal kita. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan anggota tubuh kita ini yang menjadi nantinya sumber daya pendapatan. Jadi saya tekankan lagi, kamu jangan kecil hati ketika misalkan kemampuan kamu hanya pas-pasan saja, jangan mengeluh. Tapi bagaimana dengan kekurangan itu kita bisa berusaha. Saya juga dulu sama seperti kalian, bareng-bareng pakai putih abu, ya kan? Kadang bercanda. Ketika pelajaran yang lain saya tidak bisa, kimia, fisika, waduh, agak bingung juga, ya kan? Tapi bagaimana cara untuk menutupi kekurangan itu? Ya, bisa ya, menutupi kekurangan. Oke, baik, berikutnya. Kalau saya lihat ini ya, ini adalah saya menampilkan data statistik. Kita lihat di tahun 2022 jumlah siswa yang lulus itu kurang lebih 229.000. Banyak juga ya. Sedangkan lapangan pekerjaan sudah mulai berkurang. Bahkan banyak industri-industri itu mereka pulang ke halamannya, pulang ke negerinya. Cilegon sekarang sudah mulai banyak industri-industri yang pulang ke negara asalnya. Ada yang merger, ada yang penggabungan. Nah, kira-kira kalau misalkan lulus 229.000, persaingannya luar biasa. Nah ini yang harus kita pikirkan dari sekarang. Nah terus yang kedua, angka pengangguran. Coba lihat, angka pengangguran itu tahun 2023 Februari misalnya itu adalah 426.000. Banyak. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Ini yang harus kita pikirkan dari sekarang. Apakah kita menjadi seorang penganggur, menjadi tenaga kerja? Makanya tadi Bapak tanya, mau ditunjuk, mau menunjuk, mau memberi atau diberi. Nah itu yang harus kita pikirkan dari sekarang. Oke, berikutnya. Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Kira-kira bisa nggak menciptakan lapangan pekerjaan? Bisa. Siapa yang nyebut bisa? Siapa yang bisa nyebut bisa? Ayo, harus ada keberanian. Siapa yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau bisa mempekerjakan orang lain? Ayo, siapa? Siapa yang punya keberanian? Laki-laki? Ada yang bisa? Siapa yang bisa menciptakan atau kamu sudah bisa membuat suatu gambaran? Kira-kira sulit tidak? Ayo. Tidak? Benar. Oke, nanti saya kasih triknya ya. Gampang sekali. Kita mempekerjakan orang itu mudah sekali. Tapi kita punya kemampuan dan punya kemauan. Oke, berikut. Nah, ini bisakah Anda menciptakan lapangan kerja tadi sama? Nah, apa ini? Menghargai waktu. Kalau masuk jam 7.30, berarti masuk jam 7.30. Jangan jam 8. Jangan dari rumah berangkat jam 7.30. Ya kan? Saya akan berbagi pengalaman dulu pribadi saya.
Kenapa saya bisa berdiri di sini? Kenapa saya bisa menjadi tenaga pendidik di sini? Tapi saya bisa mengatur waktu, menghargai waktu. Di sana ada. Jangan pernah diatur oleh waktu. Jangan pernah. Tapi bagaimana kita bisa mengatur waktu? Kenapa kok orang-orang bisa sukses di luar? Kemarin kalian sudah menganalisa orang-orang yang sukses. Pertama siapa tadi kemarin? Raffi Ahmad. Siapa lagi? Sandiaga Uno. Betul. Khairul Tanjung. Sadidong. Ya kan? Terus dari luar negeri siapa? Nah, saya mau tanya sama kalian, dari sekian kemarin poster, mana yang paling mengesankan? Raffi Ahmad. Siapa yang bisa menceritakan sejarahnya Raffi Ahmad? Ayo, siapa yang bisa menceritakan sejarahnya Raffi Ahmad? Ayo, siapa? Nah, katanya sukses. Dia sukses. Dia mulai berkarir dari usia berapa tahun? 14 atau 15? Dia ditinggalkan oleh bapaknya usia berapa tahun? Berapa? 14 atau 15 tahun? Pertama dia diterima honor berapa? Sekitar 500.000. Iya kan? Dia pulang pergi ke Bandung, ke Jakarta, diantar sama bapaknya, betul? Iya kan? Terus dia mencoba mengkarir di dunia apa? Entertain. Iya kan? Sekarang dia sukses? Bisa nggak kalian mengikuti seperti itu? Yakin? Terus yang kedua siapa? Bob Sadino? Hah? Sandiaga Uno. Dia mulai karir di mana? Di luar negeri. Benar kan? Benar nggak dia mulai karir di mana? Di luar negeri. Dia sempat bangkrut, sempat perusahaannya gulung tikar. Terus dia membantu siapa? Dahlan Iskandar. Wah, kok tahuan Bapak daripada kamu? Makanya dising dulu videonya. Nah, saya mau, bukan saya pamer, saya sharing saja, berbagi pengalaman saya. Selama saya kegiatan aktivitas setiap hari yang saya lakukan. Boleh ya? Boleh ya? Kita berbagi pengalaman. Ini sedikit saja. Boleh, Pak. Oke. Nah. Ini masih saya lakukan hari ini. Alhamdulillah, saya diberikan kepercayaan oleh sekolah tinggi